Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Dingin biasa. Dingin, Bu. Emang musimnya lagi udah musim dingin ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin meminta bantuan kepada Hanifah untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa masing-masing berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Hanifah. Nah, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada Bu Nisa. Kasih ya, Bu. Oke, kalau ada yang nggak masuk, tolong bantuannya sekretaris untuk nyatet ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Boleh di next? Nah, untuk mengulas pertemuan minggu lalu, ada yang tahu nggak arti dari sarana dan prasarana itu apa? Saya Ya, mau. Ya, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya itu ada komputer dan mesin-mesin kantor. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya kalau prasarana ada yang tahu artinya? Saya, Bu, mau coba. Ya, Fitri. Jadi prasarana itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya benda yang tidak bergerak seperti gedung dan tanah. Oke, benar. Jadi untuk membedakan sarana dan prasarana, sarana itu benda-benda yang bergerak seperti komputer, mesin, dan kalau prasarana itu benda-benda yang tidak bergerak seperti ruangan, tanah dan bangunan. Boleh di next? Oke, jadi ini ada perencanaan sarana dan prasarana. Itu merupakan proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan oleh kantor sesuai dengan anggaran organisasi atau perusahaan untuk tujuan di masa yang akan datang. Nah, untuk menyusun perencanaan sarana dan prasarana ini, hal apa sih yang harus diperhatikan? Ya, Pak Ira. Hal yang menjadi penentuan sarana harus dilaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, serta penyeleksian sarana dan prasarana. Nah, ya betul, boleh di next. Jadi ini garis besarnya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana itu membuat rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jadi untuk mengetahui membuat rencananya, kita harus mengetahui dulu nih perlengkapan apa yang dibutuhkan, yang ada di kantor, dan selanjutnya itu ada menginventarisasi kekurangan perlengkapan kantor. Jadi setelah kita merencanakan kebutuhan yang sudah ada, perlengkapan yang sudah ada di dalam kantor, kita harus mengetahui kekurangan apa yang kantor perlukan gitu. Apa yang harus dibeli, seperti mungkin kekurangan bangku atau kekurangan komputer. Nah, selanjutnya ini ada menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor untuk periode tertentu. Setelah kita mencatat-catat, kita juga harus menyusun nih rencana kebutuhan perlengkapan kantor apa nih yang dibutuhkan. Selanjutnya ini ada mengajukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia. Nah, kita juga harus melihat anggaran dari perusahaan itu sendiri berapa. Jadi biasanya kan setiap organisasi atau perusahaan jika ingin mengadakan pengadaan sarana dan prasarana, ini harus melihat anggarannya agar tidak over budget. Selanjutnya ini ada memadukan daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dan dengan dana anggaran yang tersedia. Jadi kita harus mengetahui anggaran itu untuk kebutuhan perlengkapan yang urgent atau kebutuhan perlengkapan yang kurang urgent. Selanjutnya itu ada penetapan rencana pengadaan akhir. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada tujuan perencanaan sarana dan prasarana. Ada yang tahu nggak nih tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana? Ya, Putri. Itu agar tidak terjadi kesalahan dan biar bisa meningkatkan efektivitas bekerja. Oke, boleh di next.
Benar, tujuannya itu pertama untuk meningkatkan efektivitas dalam pengadaan peralatan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kedua itu untuk mengetahui apa saja dan jumlah peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan agar penggunaan peralatan atau perlengkapan lebih terarah. Jadi jika misalnya kita udah merencanakan nih sarana dan prasarana, kita jadi mengetahui kita mengadakan perencanaan sarana dan prasarana ini untuk apa agar lebih terarah. Oke, boleh di next. Nah, ada yang tahu jenis analisa dari perencanaan sarana dan prasarana? Ya, Dinda. Jenisnya itu yang pertama untuk kebutuhan kuantitatif dan kebutuhan kualitatif. Oke, benar. Boleh di next. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan kuantitatif. Analisis kebutuhan kuantitatif ini tentang frekuensi kegiatan, jumlah perlengkapan, serta penggunaannya. Langkah analisis kuantitatif ini untuk kebutuhan perabot dan harus diketahui jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasinya. Untuk kebutuhan mesin kantor perlu diketahui waktu real penggunaan, waktu kerja, dan waktu ekstranya. Sedangkan analisis kebutuhan kualitatif ini terhadap pengelompokan tentang kegiatan dalam suatu organisasi seperti tipe, ukuran, mutu, dan harga. Nah, data yang dikumpulkan itu perlengkapan yang telah ada dengan kondisi perlengkapan kantor. Oke, boleh di next. Nah, cara pengusulan perlengkapan perencanaan sarana dan prasarana. Nah, ada yang tahu nggak nih gambar pertama ini cara pengusulannya apa? Ya, Fatwa. Itu barang habis pakai, Bu. Ya, itu apa? Hanya dapat digunakan sampai dengan batas waktu tertentu atau sampai dengan jumlah tertentu. Contohnya kayak gambar, kertas, pulpen, pensil, amplop, tip X. Ya, betul. Boleh tepuk tangan dulu saya. Oke, gambar kedua ada yang tahu itu apa? Ya, Manda. Itu barang yang tidak habis pakai, Bu. Itu barang yang bisa digunakan selamanya atau sampai dengan batas waktu yang lama. Terus contohnya itu kayak meja, telepon, mesin musik, printer, sama gunting gitu sih, Bu. Ya, betul. Boleh tepuk tangan. Dan yang terakhir ada yang tahu itu apa? Sudah terlihat ya. Gedung, Bu. Bu. Iya, betul. Boleh jawab Yolanda. Jadi itu merupakan gambar yang barang yang tidak bisa bergerak. Jadi barang itu bisa digunakan untuk sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. Contohnya kayak di gambar, Bu, ada bangunan sama juga tanah. Iya, betul. Boleh tepuk tangan lo sekali lagi. Nah, cara pengusulan sarana dan prasarana yang seperti tadi udah dijelaskan temennya, yang pertama itu barang habis pakai. Jadi barang yang ada waktunya, jadi waktunya tuh lebih sedikit, misal kayak pulpen kan waktu penggunaannya kayak mungkin cuma sebulan gitu. Dan pengusulannya itu didasarkan pada prinsip kemanfaatan, ketahanan, atau unsur pakai barang, penempatan, dan penyimpanannya. Yang kedua itu ada barang tidak habis pakai, itu jangka panjangnya lama. Jadi untuk membeli suatu barang tersebut lagi itu mungkin bisa beberapa tahun, tidak seperti tadi pulpen yang dalam beberapa minggu mungkin harus dibeli lagi. Pengusulannya sama seperti barang habis pakai. Yang terakhir itu ada barang tidak bergerak, itu seperti tanah dan bangunan. Nah, pengusulannya itu fungsi bangunan atau ruangan. Jadi kita harus mengetahui dulu nih untuk barang tidak bergerak berapa banyak yang berapa luasnya yang harus dibutuhkan untuk bangunan atau ruangan tersebut yang dipakai. Oke. Nah, ini ada tugas nih. Oke, nanti tugasnya Ibu akan share di Google Classroom. Jangan lupa untuk dikerjakan. Deadline-nya minggu depan. Ada yang ingin ditanya lagi? Di mana, Bu? Kumpulinnya di Google Classroom, nanti Ibu share link-nya ya. Satu kelompok berapa orang, Bu? Ini tugasnya sendiri-sendiri, gampang kok. Ya, kelompok lu. Sendiri-sendiri ya, ini gampang kok. Bisa pasti kalian semua kalau yang merhatiin pada ngerti kok. Ya. Oke, boleh next.
Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sebelum ibu nutup? Cukup, Bu. Oke, kalau misalnya sudah cukup, boleh minta tolong Azam untuk memimpin doa. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Azam sudah memimpin doa dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan kita akan bertemu lagi minggu depan dan pelajari materinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.